Assalamualaikum. Kita hari ini masuk ke teori kemungkinan atau probabilitas. Untuk yang minggu kemarin, kan dalam statistik deskriptif untuk penyajian data kan ada tabelnya, grafik atau diagram. Terus ukuran pemusatan itu adalah min, median, modus. Ya. Terus ada satu lagi ukuran penyebaran adalah untuk teknik peramalan yang kemarin malam saya jelasin teknik peramalan. Nah, di sini ada yang namanya teori kemungkinan. Kemungkinan di sini adalah pengambilan keputusan SPK yang diambil dari teknik peramalan. Jadi nanti dari ukuran penyebaran langsung ke teori kemungkinan. Nah, intinya di teori kemungkinan ini ada 3 macam pendekatan. Pendekatan teh kita ngambil data gimana caranya kan kalau ngambil data dalam umumnya kan ada observasi, terus wawancara, terus satu lagi kuesioner. Nah, kalau di teori kemungkinan di probabilitas ini 3 pendekatan untuk ngambil data adalah klasik, empiris, dan subjektif. Ini yang pertama adalah pendekatan secara klasik. Maksudnya klasik teh kemungkinan yang paling simpel. Contoh, jika ada hiji koin, kan ada 2 sisinya. Lamun teu angka, terus gambar manuk Garuda kalau nggak salah. Nah, kemungkinan terjadinya kan 1/2 nya 0,5 kalau nggak burung ya angka. Nah, itu adalah pendekatan secara klasik. Jadi, yang bawah ini adalah jumlah seberha sisi koin, terus H ini adalah semacam ya ngaranna ge peristiwa. Jadi uh, berapa yang bawah mah berapa kemungkinan jumlah kemungkinan. Nah, terus ini berapa kemungkinan yang terjadi dalam satu kejadian. Jadi 1/2. Oke, itu pendekatan klasik. Terus yang kedua adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris, misal. Sama kayak koin lagi. Contohnya sama hiji koin. Tetap kan aya dua kemungkinan lamun teu angka manuk kan. Tapi lamun jelema nu enggak hoki, misalnya kita mau pengen angka yang keluar. Ternyata beberapa kali percobaan yang keluar teh gambar manuk deui. Itu misalnya gambar manuk teh keluarnya 5 kali percobaan gambar angka tuh ternyata keluarnya setelah dilakukan 5 kali percobaan. Jadi kalau pendekatan empiris bedanya sama klasik, lamun klasik mah berdasarkan ieu nanti berapa kemungkinan ieu kalau nggak angka ya gambar. Tapi kalau empiris berapa kali percobaan uh, sampai keluar yang kita inginkan gitu. Kan belum tentu bisa wae kita percobaan pertama itu langsung berhasil, langsung keluar ya langsung kelihatan online keluar. Langsung koin teh ningalikeun angka. Tapi kan belum tentu satu kali, bisa saja berapa kali. Nah, itu contoh pendekatan empiris. Terus yang ini adalah pendekatan subjektif. Sebentar. Antara klasik dan empiris kelihatan kan bedanya. Lamun klasik mah itu dinilainya dari berapa banyak kemungkinan terjadinya. Kalau empiris, berapa banyak percobaan yang dilakukan. Oke, tahu tah. Percobaan itu bedanya klasik sama empiris. Nah, terus yang subjektif itu kayak gini subjektif teh. Lamun misalnya nggak sesuai pendapat orang yang dijadikan objek, itu semua salah. Contohnya, misalnya hiji tambah hiji, kita normalnya jawabnya 2-nya. Tetapi juri atau wasit atau juri berpendapat hiji tambah hiji itu bukan 2.
maka seberapapun kita berpendapat dibere alasan kumaha-kumaha, tetap si wasit atau juri itu selama satu tambah satu itu bukan dua gitu. Selama dia memegang status quo, memegang kekuatan dalam hal yang subjektif ini, kita itu dianggapnya salah meskipun kita benar. Jadi tergantung orang yang dijadikan objeknya. Gitu. Ya, nanti perbedaan keyakinan gitulah jika gitu pendekatan subjektif teh. Terus di tiga ini kan ada pendekatan yang paling simple. Lalu di sini ada pendekatan yang kalau ini mah data tunggal, satu koin, ini satu koin, ini lawan satu orang gitu, satu orang yang pikirannya subjektif. Tapi kalau ini beberapa peristiwa, maka bukan hanya satu koin, misalnya dua koin. Nah, yang pertama adalah peristiwa saling lepas. Peristiwa saling lepas teh maksudnya teh kalau misalnya kita contohnya dua koin, maka bukan kemungkinan terjadinya yang dinilai. Kan tadi mah kemungkinan terjadi mah klasik, kalau berapa kali percobaan empiris. Kalau yang ini peristiwa saling lepas itu nggak ada syarat tertentu, ya udah aja pas kita percobaannya apa, keluarnya apa, ya udah segitu. Jadi antara koin satu dengan koin dua, apapun hasilnya tidak akan berpengaruh. Beda lagi dengan peristiwa yang tidak saling lepas. Jangan yang ini. Nah, beda lagi yang, oh iya benar, yang ini tidak saling lepas. Tidak saling lepas teh, bukan tidak saling lepas jadi yang, oh ya, yang kebalikannya yang ini, yang bersyarat. Yang bersyarat itu ada keterkaitan antara dua koin. Misalnya kayak, tidak akan itu dianggap kalau misalnya dua-duanya koinnya tersebut, kalau misalnya yang tadi peristiwa yang tidak bersyarat mah, apapun nanti keluaran peristiwa saling lepas mah, apapun keluarnya pas kita melempar koin itu jadi nilai yang utuh, yang sebagai datanya. Tapi kalau ini peristiwa bersyarat, koin satu itu harus nanti harus yang kelihatannya tuh misalnya si manuk. Nah, koin 2 itu mau manuk atau mau angka nggak masalah. Tetapi koin 1 harus angka. Itu kan ada keharusannya. Ada keharusan. Nah, itu. Jadi peristiwa dependen itu harus ada keharusan. Apapun syaratnya. Misalnya dua-duanya harus koin angka gitu. Itu ada peristiwa besar seperti itu. Itu yang dependen. Jadi dependen itu kebalikannya dengan yang saling lepas. Terus di sini ada yang saling tidak lepas. Maksudnya teh kira-kira maksudnya tidak lepas teh. Jadi dua-duanya teh berapa kemungkinan yang terjadi kalau misalnya dua koin tapi keluarnya dengan mata uang yang sama, misalnya angka-angka atau manuk-manuk. Itu namanya peristiwa tidak saling lepas. Nah, di sini contohnya adalah ini berapa kemungkinannya dalam sekali pengambilan akan diperoleh kartu as dan kartu diamond. As kan 4, diamondnya seberapa? 13. Kenapa I1 dikurangi? Karena as itu dianggapnya 1. Gitu. Maka ya hasilnya gitu. 52 itu jumlah kartunya, 16 itu adalah gabungan kartu diamond sama kartu as gitu. Nah, tadi teh yang belum berarti ini peristiwa bebas yang terakhir, independen. Bedanya dengan peristiwa saling lepas itu bahkan lebih lebih mirip lagi. Di sini peristiwa terjadi atau tidak terjadi tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi peristiwa lainnya.
Jadi kalau yang ini mah berarti hampir sama ya, antara peristiwa saling lepas dan oh, ada bedanya. Kalau peristiwa saling lepas itu nggak perlu ini. Bahkan, oh kebalikannya ini yang non eksklusif. Kalau yang eksklusif tadi, yang non eksklusif itu ada dua syarat nih. S sama diamond harus ada dua syarat. Tapi kalau ini, oke. Kalau ini hanya satu saja syaratnya, peristiwa saling lepas. Sementara ini, peristiwa independen atau bebas, bahkan tidak ada tidak ada syarat sama sekali. Jadi yang ini justru yang bebas, salah. Kalau tadi saya justru yang bebas kan yang peristiwa saling lepas, ternyata yang lebih bebas lagi adalah yang ini independen. Begitu. Oke, tugasnya nanti dulu lah, jangan dulu. Sampai jumpa beberapa hari lagi.